dalam perlindungan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Jika kita membaca secara keseluruhan kitab Mazmur 34 ini merupakan salah satu mazmur yang ditulis Raja Daud waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kisah ini ditulis juga secara lengkap di dalam 1 Samuel 21 ayat 10-14 dan dilatar belakangi oleh kebencian Saul kepada Daud ketika para perempuan Israel menyongsong Raja Saul sambil menari-nari dan menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perkataan itu sangat menyebalkan hati Saul. Yonatan, putra Saul yang merupakan sahabat Daud, sudah mencoba untuk meredam amarah Saul. Namun usahanya tidak membuahkan hasil dan Saul tetap berikhtiar untuk membunuh Daud. Di tengah-tengah ketakutan dan kegalauannya atas ancaman Saul, Daud berusaha lari dari Saul. Kitab 1 Samuel 21-22 mencatat pelarian Daud dari Saul dan kegagalannya untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Dalam usaha menyelamatkan hidupnya, tempat pertama yang didatangi Daud adalah Nob. Di Nob, Daud berbohong kepada Abimelek, sehingga secara tidak langsung menyebabkan kematian para imam dan seluruh penduduk Nob. Dari Nob, tempat kedua yang didatangi Daud adalah Gad. Daud mencari perlindungan kepada Akis, raja kota Gad, orang Filistin yang merupakan musuh Israel. Daud berpikir bahwa tidak mungkin Saul akan menyusulnya ke Gad. Namun di Gad, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu?" Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Dengan menggunakan penipuan dan mengandalkan manusia, Daud gagal mendapatkan perlindungan. Namun, Mazmur 34 ini mencatat bahwa Daud menemukan tempat perlindungan yang sesungguhnya ketika ia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dengan menaikkan puji-pujian dan berseru kepadanya. Perlindungan Tuhan terhadap Daud bukan berarti Saul berhenti mengejarnya. Sekalipun dikejar-kejar Saul, Daud merasa aman dan mau melindungi orang lain. 1 Samuel 22 ayat 2. Di akhir kehidupan Daud kita melihat bahwa orang-orang yang sebelumnya bermasalah bersama Daud diubah menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin.